Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Tetap semangat Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan dunia pendidikan, khususnya di bidang guru ya dan juga di bidang ASN. Nah, kali ini meskipun beberapa guru mungkin menganggap bahwa ini sudah lewat, tapi ini perlu saya sampaikan agar nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi media yang akan nyampe mungkin ya ke pendidikan, ke Menteri Pendidikan kita. Dalam hal ini adalah Profesor Muti, terkait dengan beberapa komentar dari sebagian besar ya guru bahwa mereka itu kebanyakan tidak ingin menjadi kepala sekolah ya. Ya meskipun demikian dari beberapa media yang saya kutip ya di sini salah satunya adalah di media Kaltim dan juga di Melintas ID ini, di sini ada dua pemberitaan yang kontradiksi ya, artinya berbeda. Di mana kalau di media Kaltim itu menyebutkan bahwa guru penggerak itu tidak otomatis akan menjadi kepala sekolah. Sedangkan di media yang lain, Melintas ID itu menyebutkan bahwa sertifikat guru penggerak itu menjadi syarat utama, tapi juga tidak otomatis kemudian guru-guru itu juga bisa menjadi kepala sekolah. Nah, terlepas dari dua pemberitaan ini, eh, mudah-mudahan ini bisa mendapatkan apresiasi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan isu guru yang ingin menjadi kepala sekolah, bahwasanya sebagian besar guru-guru itu enggan ingin menjadi kepala sekolah. Nah, kenapa demikian? Ini tentu akan menjadi PR tersendiri buat Mendikdasmen, ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk menelaah lebih jauh kenapa guru-guru itu enggan menjadi kepala sekolah gitu ya. Jadi kalau berdasarkan dari apa yang saya temukan dari baik itu di YouTube channel yang lain ketika saya melihat komentar-komentarnya, begitu juga di YouTube channel saya ini, di komentar-komentarnya itu sebagian besar menyebutkan bahwa mereka tidak ingin menjadi kepala sekolah karena tunjangan kepala sekolahnya itu sangat rendah, tidak sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban. Gitu. Ada kalanya ketika mereka menjadi kepala sekolah itu tidak sesuai dengan harapan, dengan beban yang begitu banyak, kemudian tunjangan yang sedikit, tetapi mereka juga kadang disepelekan oleh anak buahnya gitu ya. Nah, untuk itu Mendikbud ini harus sudah mengambil suatu tindakan ya, setidaknya kalau misalnya mengusulkan guru-guru itu untuk menjadi kepala sekolah, minimal itu adalah adanya peningkatan tunjangan kepala sekolah gitu, karena biar disesuaikan dengan tanggung jawab yang mereka emban. Jadi dengan beban kerja yang mungkin terlalu berat bagi mereka, tetapi tunjangannya sangat sedikit. Nah itu yang mungkin harus menjadi PR. Jadi di sisi yang lain, uh, khusus untuk kenaikan gaji guru yang masih simpang siur ya, meskipun banyak yang menganggap bahwa itu adalah sebagian dari prank yang dilakukan oleh pemerintah ya, tapi kita tunggu nanti di tahun 2025 ini. Nah, terlepas dari semua itu Bapak Ibu, ini harapannya mungkin bisa didengar ya oleh Menteri Pendidikan Dasar yang mungkin staf-stafnya itu bisa dikatakan kurang memahami apa permasalahan yang ada di lapangan, sehingga tidak selalu monoton yang berkaitan dengan anggaran dana pendidikan itu sekian triliun kemudian dialokasikan untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu juga diperhatikan oleh Menteri Pendidikan itu adalah peningkatan tunjangan khusus untuk kepala sekolah ini. Sehingga ketika ada informasi terkait dengan pengangkatan kepala sekolah, banyak guru-guru itu yang semangat ingin menjadi kepala sekolah. Ya, karena untuk salah satunya mungkin meningkatkan kesejahteraannya mereka, juga bisa belajar terkait dengan kepemimpinan gitu ya, organisasi kepemimpinan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Menteri Pendidikan kita. Jadi tidak selalu monoton bahwa
ada pencairan tunjangan, kemudian kenaikan gaji guru, ya meskipun masih ada dualisme yang menurut saya perlu juga harus diperhatikan bahwa di Indonesia itu bukan hanya cuma guru-guru ASN, tetapi ada juga guru-guru non ASN, bahkan guru-guru honorer yang perlu harus juga diperhatikan. Nah, jadi apa yang disampaikan di sini itu eh, garis besarnya adalah Profesor Muti atau Abdul Muti ini atau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini menyebutkan bahwa guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikat penggerak itu bukan secara otomatis kemudian akan menjadi kepala sekolah. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa meskipun para guru itu sudah mendapatkan sertifikat penggerak yang merupakan mungkin salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah, tetapi tidak juga membuat guru itu kemudian berbangga untuk menjadi kepala sekolah. Ya, karena mereka sudah berpikir dari pengalaman yang mereka mungkin dapatkan, ya yang sudah-sudah menyebutkan bahwa menjadi kepala sekolah itu tidak ada ininya, tidak ada keuntungan finansial yang mereka dapatkan dibandingkan dengan beban kerja yang begitu berat. Nah, itu kalau boleh saya bandingkan ya dengan dosen, Bapak Ibu guru ya. Kalau dosen itu beban kerjanya jauh lebih berat ya dibandingkan sebenarnya dengan guru. Tetapi saya tidak akan membahas terlalu dalam, artinya membanding-bandingkan gitu ya. Nah, karena kita ini adalah berbicara di ranah guru, jadi itu yang harus harus diperhatikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, bahwasanya kenyataan di lapangan guru-guru itu tidak nyaman untuk menjadi kepala sekolah gitu. Nah, jadi ini harus sudah menjadi perhatian khusus oleh Menteri Pendidikan kita, biar nanti memikirkan bahwa pertanyaan yang paling besar itu kan ya, atau yang mendasar itu kan, kenapa guru-guru ini tidak mau menjadi kepala sekolah meskipun mereka secara syarat itu sudah memenuhi. Ya, jawaban singkatnya adalah itu tadi, tunjangannya tidak ada yang signifikan. Bahkan kalau saya baca di beberapa komentar ya, baik di YouTube saya maupun di YouTube yang lain itu, ada yang hanya cuma mendapatkan tunjangan per bulan untuk kepala sekolah itu 150.000. Dan kebanyakan rata-rata kalau saya kalkulasi itu 150.000 sampai 250.000 gitu. Nah, itu kalau menurut saya itu juga terlalu rendah sekali untuk menjadi kepala sekolah dengan tanggung jawab yang begitu besar. Hanya cuma mendapatkan tunjangan kepala sekolah itu hanya cuma sekitar 150 sampai 250. Nah, itu kalau menurut saya bisa dikatakan konyol gitu ya. Jadi ya jelas aja kebanyakan guru tidak akan mau menjadi kepala sekolah kalau dengan atau kalau dengan tunjangan kepala sekolahnya hanya cuma sekian. Nah, tetapi berbeda juga dengan guru-guru yang lain yang merasa bahwa uh, menjadi kepala sekolah itu sesuatu tantangan yang menarik gitu. Kalau saya baca di beberapa komentar gitu. Nah, saya menyimpulkan bahwa guru-guru yang semacam ini itu memiliki visi misi tujuan tersendiri gitu ya. Karena kita menjadi seorang guru itu tentunya memiliki visi misi dan tujuan tersendiri gitu. Nah, kalau seperti itu masih banyak juga guru-guru yang bahkan itu mereka dengan ikhlas mengajar, tapi mereka tidak mendapatkan bayaran gitu ya. Nah, kan itu baru sebagian kecil ya. Tidak semua orang itu kan akan memiliki pemikiran yang semacam itu. Nah, pada intinya apapun yang mereka lakukan kita harus memberikan apresiasi gitu ya. Jadi tidak boleh kita menghakimi bahwa sok suci lah atau bagaimana ya. Itu jadi karena seseorang untuk menjadi guru itu, apalagi kalau mau menjabat ya, menjadi kepala sekolah itu, mereka memiliki tujuan, visi misi tersendiri gitu. Jadi kita tidak bisa menghakimi hal tersebut gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa ada yang memiliki kedekatan tertentu dengan dinas-dinas gitu. Nah, saya tidak mau membahas terlalu jauh terkait dengan itu. Tetapi sekali lagi saya tekankan, mungkin ini bisa menjadi, kalau diperhatikan ya, mudah-mudahan ini bisa sampai ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita itu, bahwasanya saatnya ini kalau mau Prof. Abdul Muti ini mau membuat guru itu nyaman untuk menjadi kepala sekolah, maka coba
dipikirkan lagi tunjangan untuk menjadi kepala sekolahnya ini. Ya, artinya ditingkatkan. Jadi janganlah 150 sampai 250 itu terlalu kebangetan juga lah gitu ya. Ya meskipun kita belum pernah menjadi kepala sekolah, tapi kalau membayangkan saja dengan tugas-tugas dan tanggung jawabnya untuk 150 sampai 250 itu ya janganlah gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Kita saling support ya. Mudah-mudahan ini pemberitaannya itu salah satu media untuk menyampaikan aspirasi atau keresahan para guru yang selama ini mungkin dialami. Sampai ketemu pada video-video berikutnya Bapak Ibu. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.